yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah pemberkatan nikah Abel, Zakaria dan Jessica Radian Setianto. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut masuknya calon mempelai memasuki ruang ibadah. Yang Maha Besar, Engkau Tuhan yang Maha Mulia, dan Engkau Tuhan yang Maha Kasih. Betapa besar kuasa dan kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada mempelai berdua Abel dan Jessica. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan mereka, Tuhan yang menjodohkan mereka, sehingga mereka saat ini bahkan boleh ada dalam peneguhan pemberkatan nikah yang kudus di dalam Tuhan. Semua karena kebesaran, kuasa dan kasih-Mu. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan, supaya firman-Mu memberikan terang bagi kami semuanya, khususnya bagi mempelai berdua dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan firman daripada Tuhan, dan jamalah hati kami semuanya, terlebih lagi mempelai berdua, sehingga saat mendengar bisa mengerti, percaya dan dilakukannya, sehingga menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu, membangun keluarga yang sukses dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih, amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Selamat bagi mempelai berdua, juga kedua orang tua, karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, saya percaya semua karena berkat daripada Tuhan. Nah, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita lakukan peneguhan pemberkatan nikah sekali lagi, supaya firman Tuhan menjadi petunjuk bagi setiap kita, khususnya menjadi petunjuk bagi mempelai berdua untuk membangun satu rumah tangga. Saya berdoa dan saya rasa Tuhan berikan tema
supaya bisa membangun keluarga bahagia. Salah satu yang penting untuk kita khususnya mempelai berdua, temanya adalah jangan menuntut kesempurnaan, tapi pengertian. Sekali lagi firman yang Tuhan berikan, jangan menuntut kesempurnaan satu dengan yang lain, tetapi pengertian. Karena yang pertama, tidak ada orang itu yang sempurna. Saudara, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata-kata tidak baik, Adam itu sendirian saja. Artinya Adam itu enggak sempurna, kurang baik. Kalau dia sendiri saja tidak baik, tidak bisa ngejakkan yang terbaik. Ya, maka diciptakanlah satu penolong yang sepadan dengan Adam, ya, supaya bisa makin baik atau melakukan sesuatu yang baik. Dari ayat ini sekali lagi kita petik satu pelajaran, ya, manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. Sejak dari awalnya Adam tidak sempurna. Semulanya Hawa wanita tidak sempurna. Saudara, itu harus dimengerti dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Kita harus mengerti bahwa tidak ada orang yang sempurna. Artinya pasanganmu ya tidak sempurna. Saudara, ya, kalau ya Abel harus tahu Jessica ini enggak sempurna. Jessica juga harus mengerti Abel ini tidak sempurna. Saudara, ya, penting sekali, sebab kalau tidak dimengerti akan banyak kecewa. Kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya, saudara. Karena dalam pikiran sempurna, baik, 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 baik. Diharapkan sempurna, semuanya baik, dituntut semuanya. Maka bisa kecewa, maka bisa kadang-kadang mulai berpikir yang tidak baik untuk pasangan. Maka kadang-kadang bisa mengucapkan yang tidak baik. Maka kadang-kadang bisa bahkan melakukan yang salah, yang tidak baik. Bisa mengakibatkan yang tidak baik. Bisa merusak kehidupan, ya, suami istri, bisa merusak kehidupan rumah tangga. Menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, pasanganmu tidak sempurna, saudara. Ya, kalau bisa menyadari, saudara, maka akan bisa menerima apa adanya dengan baik, menerima dan mengasihinya dengan baik. Jadi yang pertama untuk kita semua, saudara, bahkan bukannya mempelai berdua, sadari tidak ada orang yang sempurna. Karena tidak ada yang diciptakan sempurna. Ya, orang pasangan kita tidak sempurna, keluarga kita tidak sempurna. Bahkan kita harus menyadari diri kita juga tidak sempurna. Saya sendiri juga tidak sempurna, saudara. Jadi yang pertama harus terus ingat, tidak ada yang sempurna. Lalu yang kedua, pesan firman Tuhan, karena tidak ada yang sempurna, terimalah apa adanya. Saya ulangi sekali lagi, terimalah apa adanya. Pasanganmu itu memang dia enggak sempurna, ada kelebihannya ini, tapi ada kekurangannya nih. Terimalah kelebihan, kekurangannya juga dengan saudara apa adanya. Memang dia seperti ini keadaannya, tidak sempurna. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, yaitu Adam. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, diambil, lalu ditutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah, ya, yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu ia menamai, ya, perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara perhatikan, Adam diciptakan tidak sempurna, saudara, maka perlu diciptakan penolong yang sempurna untuk, ya, makin menyempurnakan. Tapi penolongnya itu juga enggak sempurna, karena penolongnya diambil dari Adam yang tidak sempurna. Tulang rusuk Adam yang tidak sempurna, diciptakanlah Hawa. Jadi sama, Hawa juga tidak sempurna, diambilnya saja banyak dari Adam yang tidak sempurna.
sekali lagi ya, maka harus menerima apa adanya, seperti di sini katakan oleh Adam, inilah dia tulang dari tulangku, bisa menerima, dan daging dari dagingku sendiri, keadaan yang tidak sempurna, saudara. Ya saudara, kalau kita ya terima saudara apa adanya, akan mengalami hal yang baik. Saya beri contoh. Iya, kalau misalnya nanti ya beli mobil gitu saudara, ya yang baca Abel ya sama Jessica, mau enggak beli mobil? Kalau diberkati Tuhan mau ya beli mobil. Ada enggak mobil yang sempurna? Ada enggak mobil yang sempurna? Enggak ada. Mau cari di dunia enggak ada yang sempurna. Mobil itu saudara lihat, bagus seperti apapun, nanti ciptakan lebih bagus lagi. Ciptakan lagi lebih bagus lagi. Orang mau beli yang paling canggih seperti apapun, itu tetap belum sempurna. Nanti ya tunggu, ciptakan baik lagi. Kalau orang diberkati Tuhan bisa beli mobil, harap mobil ini sempurna, bisa kecewa. Kok gini ya? Ini kok enggak cepatnya seperti ini ya? Ini kok enggak bisa untuk tidur ya? Ini macam-macam. Pasti mobil itu akhirnya saudara enggak jadi berkat. Mobil itu akhirnya enggak akan mendatangkan banyak. Beli mobil sudah tahu mobilnya tidak sempurna. Apalagi kalau dana kita terbatas. Ya, beli mobil sudah tahu memang ini harganya sekian, mobil ini seperti ini, ya terima apa adanya. Mobil yang sudah dibelinya, kalau kita terima apa adanya, maka kita akan menerimanya dengan ucapan syukur pada Tuhan. Sudah diberkati, bisa punya mobil, daripada ngontel pakai sepeda atau daripada harus jalan kaki. Bersyukur, bukan hanya bersyukur, kita akan rawat mobil itu karena bersyukur, senang, ini diberi oleh Tuhan. Ya sekalipun seperti ini, aku mengucap syukur, maka mobil itu akan diterima dengan ucapan syukur, sukacita. Mobil itu akan dirawat dengan baik, karena mobil dirawat dengan baik, hanya mobilnya jadi saudara awet, sehat, dan jadi berkat. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, maka mobil ini wah sudah kita jengkel, mungkin dipukul macam-macam, nggak diganti oli, nggak ini dan itu. Akhirnya mobil itu nggak akan sehat, nggak akan kita rawat dengan baik, dan akhirnya bisa macet dan merugikan diri kita sendiri. Sama juga kalau terima pernikahan, pasangan, ya sadari dia nggak sempurna, terimalah apa adanya dengan ucapan syukur, ya. Lalu sekali lagi perlakuan sebaik mungkin, ya saudara, ya karena memang tahu ya tidak sempurna, saudara, sehingga terus jaga. Memang seperti ini kok, dia modelnya kok, sifatnya kok diterima, bisa dimaklumi, bisa berpikir berkata baik, dan akhirnya rumah tangga akan bisa lebih harmonis lagi. Ya sekali lagi, pasti nggak ada yang sempurna. Kalau saya tanya mempelai berdua, ya pasti juga tahu nggak sempurna. Jessica, Abel ini sempurna enggak? Ada kurangnya enggak? Ada. Banyak apa dikit? Banyak, mungkin malah Muni bilang banyak kok mau. Lah ya enggak ada yang sempurna kok saudara. Ya mau milih seperti apapun sampai kapanpun enggak nikah, kalau maunya sempurna enggak akan bisa. Memang semua itu enggak sempurna. Betul loh, Abel, Jessica ini sempurna? Enggak. Kurangnya banyak apa dikit? Kok ya mau? Ya pokok intinya belajar saudara. Ya tidak mengharap, tidak menuntut kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna. Saya mau tanya juga saudara semua yang sudah menikah, yang belum menikah, yang penting jangan cari yang sempurna, enggak ada. Kira-kira yang pas untuk saudara, doakan yang terbaik untuk saudara. Ya pasangan yang sepadan, nanti bisa saling melengkapi. Yang penting gitu saudara. Semua yang sudah menikah, kalau saudara ingin pasanganmu sempurna, sudahlah. Ya, yang belum menikah, kalau ingin sempurna nggak akan menikah selama-lamanya, karena tidak ada yang sempurna. Sudah menikah ingin pasanganmu semua, saudara hidupmu tertekan, saudara hidupmu kecewa, saudara hidupmu sakit hati, lalu terus banyak percekcokan, banyak hal yang tidak baik, dan merusak keluarga sendiri karena berharap pasangannya sempurna. Pak Ani dulu juga sering pergi dengan saya. Mestinya Pak Ani ingat
kalau saya pergi ya dengan tim saya, dengan itu naik mobil. Dulu pernah belakang saya staf gembala cerita mobil sekarang keluar baru ini. Wah Mercedes Benz ini. Wah BMW ini. Lama setelah mereka selesai ngomong, saya akan bilang gini, bagi saya, Pak Ani ingat gak? Saya ngomong apa? Bagi saya mobil yang terbaik di seluruh dunia adalah mobil yang Tuhan berikan pada saya. Mengucap syukur. Ribet dengan mobilnya orang bagus, orang tidak punya uang mau beli, nggak ada, itu malah artinya nggak bahagia. Bagi saya mobil yang terbaik adalah mobil yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Saya syukuri, saya rawat dengan baik, saya cintai, saya perlakukan dengan baik. Maka mobil itu kan dirawat dengan baik, jadi sehat. Jadi awet saya naik itu enak mobilnya. Daripada hatinya nggak saya terima, mau Mercedes seperti apapun nggak saya terima, ya nggak bisa nikmati. Betul saudara. Rumah ibadah seperti apapun kita nggak bisa terima, wah itu disyukuri, ya nggak bisa dinikmati. Tapi kalau bisa, itu akan datangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya, hanya kalau kita bisa nerima apa adanya, sekalipun tidak sempurna, karena memang tidak sempurna, baru kita bisa mensyukuri, baru kita bisa menerima apa adanya, baru kita bisa, saudara, memperlakukannya tetap dengan baik. Ya, lalu yang terakhir, ya berusahalah saling menyempurnakan, sama-sama tidak sempurna, lalu berusaha saling menyempurnakan. Artinya apa? Kekurangan istri, suami berusaha nutupi kekurangan istri. Sebaiknya kekurangan suami, istri itu berusaha nutup kekurangan suami, sehingga dua-dua saling menutupi, sehingga dua-dua saling menyempurnakan. Makin lama makin disempurnakan, makin lama akan makin sempurna. Jadi pasangan yang sempurna. Kenapa? Bukan menuntut, bukan nyerang, tapi saling menyempurnakan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan di atas semuanya itu, orang menikah persiapannya macam-macam. Ya, kalian sebelumnya hari ini persiapan enggak kalian berdua? Persiapan enggak? Persiapan toh, sudah ada pakaiannya ya untuk manten, mesti dipersiapkan toh. Berapa lama sebelumnya? Dipersiapkan pakaiannya, sudah. Dipersiapkan enggak pekerjaannya? Sudah kerja apa belum? Dipersiapkan pekerjaannya. Dipersiapkan enggak nanti tidurnya di mana? Dipersiapkannya. Dipersiapkan enggak nanti pemberkatan nikahnya siapa, atau kebetulan saya menunggu sendiri gitu. Dipersiapkannya. Semua dipersiapkan. Nanti kalau ada di tempat resepsi dipersiapkan. Tapi Tuhan sedang berkata, di atas semua yang kau persiapkan, kasih, kenakanlah kasih. Boleh ya siap rumah bagus, boleh siap pekerjaan bagus, boleh siap pemberkatan nikah yang baik, gedung pesta yang baik, semuanya. Tapi kalau enggak ada kasih, kosong. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saudara, kasih, saudara, itu justru Tuhan saya ingatkan yang utama di atas semuanya. Jadi saya ingin pesan pada mempelai berdua, di atas semua yang sudah dipersiapkan, ya kenakan kasih, persiapkan kasih, lalu kenakan satu dengan lain kasih. Saudara, itu lebih daripada persiapan semua yang lain. Lebih dari pemberkatan nikah yang saya lakukan juga, yaitu kasih. Karena dikatakan di sini, saudara, ya kasihnya kalau saudara pelajari di Alkitab, kasihnya itu bukan kasih biasa yang seringkali kita kenal. Ya dalam ya ilmu pengetahuan ada kasih itu eros, kasih karena nafsu, cinta karena ya nafsu. Kasih itu filio, yaitu kasih persahabatan. Dua-dua enggak akan langgeng, ya saudara. Lalu kasih storge, ya ikatan darah keluarga, ada kasihnya. Tapi ada kasih yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling langgeng, yaitu kasih agape, kasih ilahi.
Kasih agape itu seperti apa? Kasih ilahi seperti apa? Kasih yang tanpa syarat. Manusia diciptakan luar biasa oleh Tuhan, berontak berbuat dosa. Tuhan gak ngomong bertobat dulu baru aku mau berusaha menolong. Tuhan tetap rela korbankan dirinya, datang ke dunia, jadi manusia, serahkan dirinya di atas kayu salib. Oh, gantikan kita, terima hukuman, terima kutuk, saudara. Diperlakukan sangat kejam, tetap saja di atas kayu salib. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu apa yang diperbuat. Kasihnya, ya saudara, tanpa syarat, tidak karena keadaan apapun. Kasih tetap mengasihi. Manusia masih jahat, Allah tetap mengasihi. Manusia berbuat sangat kejam, tetap mengasihi. Itu kasih agape. Kalau kasihnya hanya kalau dia baik, aku baik, itu enggak akan jaminan. Kalau dia cinta, aku cinta, itu enggak ada jaminan. Betul saudara. Di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan itu beda. Ya, kenapa menikah? Ada orang tanya, kenapa menikah? Seorang jawab masing-masing ya. Mempelai berdua seorang jawab, kenapa nikah? Aku cinta dengan dia. Kok nikahi dia kenapa? Kalau nikahi Jessica kenapa? Ya karena cinta toh. Ini tidak cinta apa mau menikahi? Jessica ya karena cinta toh. Itu tidak salah, itu betul. Tapi dengar ya, dengar, beda sekali. Kalau kita menikah seperti ini, ya karena aku cinta dengan dia, ya percaya juga Tuhan, maka aku menikah dengan dia. Tapi ingat, setelah menikah harus dibalik. Bukan karena aku cinta, aku menikahi dia. Tapi karena aku sudah menikahi dia, maka aku cintai dia. Saya ulangi ya. Jessica, ya misalnya dengan Abel, ya. Kenapa mau dengan dia? Karena cinta, betul tidak? Cocok macam-macam. Tapi sejak saat ini dirubah. Karena aku sudah menikahi dia, aku harus cinta dia. Abel juga sama. Kenapa menikah? Cinta kok. Enggak cinta aku tidak mau. Tapi mulai hari ini setelah menikah, karena aku nikahi dia, aku harus cinta dia. Kalau hanya karena cinta aku nikah, ya, karena cinta nikah, nanti kalau cintanya luntur, ayo, kadang-kadang manusia ada godaan toh, kedap-kedip dengan yang lain gitu, kadang-kadang ada salah paham, gesekan-gesekan toh, sehingga cintanya luntur toh, sudah pikir cerai. Nah, dalam Tuhan tidak gitu. Dalam Tuhan boleh awalnya karena cinta. Aku cinta dia, cocok, percaya, ini dan itu pertimbangkan. Tapi setelah menikah lebih daripada itu kasih agape. Karena aku cinta dia, karena aku menikahi dia, maka aku harus cinta dia. Cinta seperti itu akan langgeng. Kadang-kadang nanti ikrar janji ya. Ikrarnya kira-kira gimana? Dalam keadaan baik aku mencintai dia. Kalau dia enggak baik aku enggak cinta. Baik, tidak baik, tetap cinta. Betul? Sehat atau sakit, tetap cinta. Nah itu artinya kasih agape. Jadi karena cinta aku nikahi dia. Sehingga waktu dia berubah, tetap cinta. Sehingga waktu dia sakit, tetap dicintai. Kalau enggak sakit ditinggal. Apapun keadaannya, tetap cinta. Itulah kasih Tuhan. Seperti kasih Tuhan pada saudara semua dan saya. Kasih Tuhan pada kita semua. Apapun keadaan tetap Tuhan cinta. Tuhan ingin kita bertobat. Jadi orang yang baik. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin menyembuhkan yang sakit. Tuhan ingin kita punya kehidupan yang baik. Lah, kenakanlah kasih seperti itu. Kasih dari Allah. Kasih tanpa syarat. Kasih yang selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak lapuk oleh hujan. Kasih Tuhan tidak lekang oleh panas. Kasih, ya kasih. Kenakanlah kasih seperti itu. Karena kasih seperti itu, saudara, akan bisa dikatakan di sini menjadi tali pengikat yang mempersatukan. Dua orang ini beda loh, kalian itu beda loh. Bedanya apa saja? Banyak toh. Yang pasti satu laki, satu perempuan itu kan beda. Sifatnya sama atau beda?
seringkali beda, sifatnya beda, keinginannya sama apa beda? Beda. Cara menyelesaikan masalah sama beda. Laki perempuan semua beda. Tapi kalau punya kasih seperti itu, saudara dengar ya, itulah yang membuat tetap mengikatkan diri, tetap berusaha menyesuaikan diri, tetap berusaha menyatukan diri. Itu yang akan jadi, ya katakan, tali pengikat, bahkan akhirnya saling menyempurnakan. Makin lama makin disempurnakan, makin lama makin disempurnakan. Kenakanlah kasih seperti itu. Kalau kenakan luar biasa sekali. Saya mau cerita sedikit ya saudara. Ya cerita sedikit, ada kesaksian bagus Nathaniel ya, cerita aja. Oh ada katanya. Ya saudara. Nathaniel pulang dengan remuk hati. Bagaimana ia bisa memberitahu istrinya bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya di kantor. Ya Papian, hal terakhir yang ia tidak ingin istrinya pikirkan adalah bahwa ia adalah seorang yang gagah. Namun orang gagah ya adalah label yang dirasakannya saat itu ya tersulam di dadanya. Intinya dia dipecat, dia itu takut sekali kalau istrinya anggap dia gagah. Ya pria yang gagah, saudara. Iya. Lalu yang membuat heran, tatkala ia memberitahu istrinya apa yang terjadi, istrinya justru menanggapi dengan sukacita. Sekarang kau bisa menulis ya bukumu, katanya dengan optimis. Suami itu di PHK ketakutan nanti ngomongnya gimana. Pulang istrinya bukan marah-marah, nggak nuntut, kenapa kamu kok gini-gini, nggak dituntut, malah berkata sekarang kamu punya waktu untuk nulis buku. Karena istrinya tahu suaminya itu punya bakat menulis buku, hanya karena sudah terikat oleh pekerjaannya selama ini tidak mengembangkan bakatnya kerja. Justru istrinya kau dipecat, sekarang punya waktu ya menulis buku ya. Yang terus ada, lantas kita hidup dari apa? Sementara aku yang menulisnya. Nathaniel menjawab, suaminya tanya, lah terus gimana hidup kita gimana? Ya kalau aku nulis kan butuh waktu banyak, nanti untuk diedarkan butuh waktu banyak. Lanjutkan. Istrinya Sofia langsung menuju ke sebuah laci dan yang membuatnya takjub ya menarik sejumlah besar uang dan mengeluarkan kepadanya. Dari mana kau mendapatkannya? Katanya dengan sangat terkejut. Lanjutkan. Ya, aku selalu tahu bahwa kau adalah seorang yang jenius, kata Sofia. Aku tahu bahwa satu hari kelak kau akan kau dengan bakat menulismu itu akan menulis sebuah makarya. Setiap minggu dari uang yang kau berikan kepadaku untuk keperluan rumah tangga, aku menabung sedikit demi sedikit. Ya, ini cukup untuk hidup kita selama 1 tahun penuh. Ternyata istrinya itu sudah mempersiapkan untuk menunjang suami yang punya bakat dan berwaktu. Dapat uang bukan dihabiskan ribut lagi dengan suaminya. Dapat uang dari semua, ada yang ditabung, ada yang ditabung, ada yang ditabung. Waktu suaminya dalam keadaan seperti itu, ada uang tabungan buat hidup 1 tahun katanya. Iya, lanjutkan. Akhirnya Nathaniel ya diangkat oleh keyakinan istrinya, mengalihkan tangannya untuk menulis the secret letter. Lanjutkan lagi. Akhirnya Nathaniel sudah, saya kurang lengkap. Intinya akhirnya suaminya jadi penulis yang hebat, yang sangat terkenal, dan mereka mengalami kemajuan luar biasa. Kenapa? Bukan saling menuntut kekurangan, saling mengerti dan mendukung satu dengan lain. Saya tidak perpanjangkan, tapi saya harap ya Abel dan Jessica ingat firman Tuhan ini. Jangan menuntut kesempurnaan, gak ada yang sempurna. Tapi pengertian, memang ngerti gak sempurna. Lalu saling mendukung. Kau akan bangun keluarga yang kuat ya, dengan kasih Allah, kasih ilahi, kasih agape akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan dan dalam anugerah Tuhan. Ya, kita juga akan masuk sekarang ke ikrar janji untuk tetap setia, mengasihi
dengan kasih agape seperti tadi. Siap enggak? Siap ya, mempelai berdua berdiri, kita akan masuk ikrar janji seperti ini. Ya, mempelai pria akan lebih dulu menyatakan ikrar janji setianya dalam segala keadaan tetap akan mengasihinya sebagai istrimu yang sah dalam Tuhan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Abel Zakaria, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Jessica Radian Setianto yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, mempelai laki Abel sudah nyatakan ikrar janji setianya. Sekarang Jessica, mempelai perempuan, juga menyatakan ikrar janji setianya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Jessica Radian Setianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Abel Zakaria yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Ya, kalian berdua sudah menyatakan ikrar janji setia. Sekarang masuk acara yang berikutnya, yaitu penyematan cincin pernikahan. Ini juga ikatan pernikahan kalian. Bedanya tadi ada suara, ini ada benda sebagai bukti. Ya, cincin dibuat dari emas, lambang kemuliaan, kasih agape tadi, kasih yang tulus, dibuat melingkar. Ya, juga seperti agape, tidak ada habis-habisnya. Selama hidup kalian tetap mengasihi sebagai suami istri yang sah. Ya, saya berikan pada Beth, berikan pada istri sebagai penyataan engkau sungguh-sungguh akan mengasihinya dengan kasih tanpa syarat, kasih agape, kasih yang tulus, selama-lamanya menjadi istrimu yang sah di dalam Tuhan. Saya serahkan juga mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria juga sebagai tanda ya ikrarmu kau akan mengasihinya. Abel menjadi suamimu selama-lamanya sepanjang hidupnya. Ya, sekarang kita akan datang pada Tuhan. Silahkan ke sini berlutut. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Ya. Dibantu, bisa dibantu. Ya, Abel di sini, ya Jessica di sini. Kedua tangan dipersatukan di atas Alkitab. Kedua tangan dipersatukan di atas Alkitab. Semua bangkit berdiri saudara, kita serahkan pada Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan yang sudah memberkati mereka. Pada Allah ku serahkan. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan
Abel Zakaria dengan Jessica Radian Setianto. Tuhan, kami percaya Engkau yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Saat ini juga Engkau yang beri kesempatan supaya pernikahan mereka diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus ini. Juga Tuhan, ya, kami berdoa Engkau yang metrekkan pernikahan ini, Engkau yang meneguhkan pernikahan ini, Engkau yang memberkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang sukses dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Maka saat ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini. Jadilah pernikahan yang dikuduskan Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Sejak saat ini segala berkat yang sudah disediakan untuk keluarga yang baru ini turun atas pernikahan ini. Semua berkat-berkat lahiriah, berkat ketaatan, berkat kesetiaan, berkat kekudusan, semua berkat pekerjaan, turun atas keluarga yang baru ini. Semua berkat-berkat rohani, pertumbuhan iman, kesetiaan pada Tuhan, hidup yang dipakai memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, turun atas keluarga yang baru ini. Ditahirkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi keluarga Allah yang sukses dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan dan berkati pernikahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, mempelai berdiri kembali ke tempat asalnya tadi. Kita akan melanjutkan acara berikutnya. Ya, mempelai akan membuka cadar. Silakan duduk saudara semuanya. Yang lain silakan duduk. Mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita. Tandanya mereka bukan lagi dua, tapi sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Ya, silakan. Ya, Abel. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Kita melihat dua anak Tuhan yang dipersatukan. Mereka akan diikat dengan tali, namanya kasih Kristus, kasih agape sebagai pelambang. Maka mempelai pria akan mencium mempelai wanita, yaitu kasih agape yang akan mengikat pernikahan ini. Silakan. Beri tepuk tangan lebih lagi saudara. Iya. Biarlah sungguh-sungguh pernikahan ini terus diikat dengan tali kasih, yaitu ya sebagai pengikat. Saya undang dari gereja bisa maju ke depan, berikan Alkitab dan akte nikah. Ya, baca firman Tuhan ini, pelajari, ya lakukan, bangunlah keluargamu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sehingga kasih karunia Tuhan bisa menjadi nyata. Ya, kita akan masuk acara berikutnya juga, memberi, ya, minta restu pada orang tua. Mempelai berdua akan minta doa restu orang tua. Ya, diawali dengan anak-anak, ucapkanlah syukur dan terima kasihmu pada orang tuamu, karena sejak dari kandungan, dari kecil dipelihara, ya terus dididik, ya dengan pengorbanan yang banyak, sehingga saudara bisa menikah pada saat itu dengan baik. Silakan. Wah, Abel minta terima kasih banyak. Udah masalin Abel. Udah ngawat Abel sampai besar juga. Maaf kalau Abel ada salah papa sama mama. Mungkin sering marah-marah atau apa yang lain. Abel minta maaf ya. Ya, orang tua, berilah doa restumu, berkati anak-anakmu. Doa orang tua untuk anak-anaknya dengan tulus dikabulkan oleh Tuhan. Berbahagialah anak-anak yang mendapat doa restu dari orang tuanya, karena itu perkenanan Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan lebih penting dari warisan harta secara umum saja. Murah hati
Orang tua Pak Ani mau beri wejangan pada anaknya. Terima kasih anakku. Selama ini engkau sudah yaitu membantu papa dalam waktu sakit maupun tidak. Kau tetap memberikan kasih yang besar buat papa. Terima kasih Abel. Ya, kita bersyukur setiap kali acara seperti ini petiklah pelajaran saudara. Kalau saudara masih punya orang tua, saudara jadi anak, jadilah anak yang baik, yang mengerti orang tua, yang bisa mengucap syukur. Jangan nuntut kesempurnaan orang tuamu juga. Nggak ada orang tua yang sempurna. Ada saja kelemahan-kelemahan setiap orang. Doakan orang tuamu. Orang tuamu sudah tua, balaslah kebaikan orang tua, pengorbanan orang tua. Maka engkau akan menjadi anak yang baik. Kalau engkau menjadi anak yang baik, Tuhan berkata, engkau akan diberkati dengan umur panjang, dan engkau akan diberkati dengan kebahagiaan. Engkau diberkati dengan berkat-berkat yang diperlukan. Jadilah anak yang baik, jangan jadi anak yang kurang ajar. Tapi anak yang baik akan menyenangkan hatinya Tuhan. Buat Bapak sama Ibu, makasih buat semuanya. Udah ngerawat aku dari bayi sampai sekarang dengan baik. Minta maaf kalau belum bisa bahagiain Bapak sama Ibu. Mohon doa restu supaya keluarga aku dan Kak Abel nanti bisa jadi keluarga yang bahagia, bisa ngebahagiain Bapak sama Ibu dan Bapak sama Mama juga. Minta maaf kalau selama ini aku ada salah sama Bapak sama Ibu. Aku sayang sama Bapak sama Ibu. Ya, orang tua bisa juga beri wejangan untuk anak-anaknya. Sebenarnya ada ribuan kalimat yang ingin saya utarakan dalam kesempatan ini. Tetapi yang akan keluar dari mulut saya hanya satu kalimat. Tetaplah saling mencintai dalam kasih agape. Niscaya kelak kalian berdua akan membangun rumah tangga yang bahagia dan berkualitas. Terima kasih. Ya, anak bisa ya sujud, beri hormat pada orang tua. Orang tua doakan, berkati anakmu dengan doa restumu. Sekali lagi berbahagia anak yang dapat doa restu orang tua. Kalau saudara jadi orang tua dan punya anak, juga jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab untuk memelihara anak-anakmu. Jangan anakmu terlantar. Pelihara, didiknya dengan baik, perjuangkan dengan baik, sehingga anak-anakmu bisa sukses jadi orang yang baik. Maka engkau juga sangat dicintai Tuhan. Tuhan berkata, sampai masa tuamu engkau akan digendong Tuhan. Sampai masa putihmu engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau jadi orang tua yang baik. Kita bisa belajar, terapkan diri masing-masing. Ya, saudara yang masih punya orang tua, saudara yang punya anak, jadilah anak dan orang tua yang baik, saudara. Firman Tuhan berbicara, tidak ada yang sempurna. Gak ada orang tua yang sempurna, gak ada anak yang sempurna. Terimalah dengan ucapan syukur apa adanya. Susu saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu menjadi
hal yang sangat indah, saudara. Ya, yang berikutnya adalah MC bisa memimpin tuh. Baik, acara selanjutnya adalah persembahan sulung oleh kedua mempelai. Persilakan untuk Abel dan Jessica bisa menuju kotak persembahan untuk mempersembahkan persembahan sulung sebagai ucapan syukur pertama kali sebagai suami istri. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Doa penutup, mempelai berdua, kedua orang tua maju ke depan menghadap ke jemaat. Ya, kita akan doa penutup. Setelah itu semua yang hadir akan beri ucapan selamat. Ya, silakan maju ke depan, tepat posisi, ya, berganti. Ya, saudara, kita akan tutup dalam doa. Semua berdiri, saudara. Kita akan tutup dalam doa dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami ucap syukur karena segala kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Bahkan Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan jangan menuntut kesempurnaan, tapi pengertian, sehingga mempelai berdua bisa punya pengertian dan membangun pernikahannya dengan indah. Juga orang tua dan anak, Tuhan, Kau juga terus tuangkan dalam kehidupan mereka, tidak menuntut kesempurnaan tapi pengertian, saling mengasihi. Orang tua memelihara, mendidik anaknya, dan anak menghormati, mendukung, membalas kebaikan orang tua. Tuhan, firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami semuanya. Kami akan kembali Tuhan, dan Tuhan, semua yang masih akan dilakukan untuk pernikahan ini Tuhan juga terus berkati, bahkan sampai mempelai berdua bangun rumah tangga yang baru. Tuhan juga berkati, firman-Mu akan menerangi, firman-Mu akan nuntun mereka, bahkan penyertaan-Mu Roh Kudus membuat mereka sukses dan bahagia. Hamba-Mu doakan semua orang yang sudah hadir pada saat ini juga terus dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan boleh datang dalam hidupnya. Hidup yang memuliakan nama Tuhan dan berguna bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa penutup ini dalam anugerah-Mu. Amin. Amin. Saudara, kita